Mas Albert, ketika Majelis Hakim memutuskan atau memvonis Pak Ahok bersalah, mungkinkah Pak Ahok tidak ditahan sesuai dengan KUHAP? Karena sekarang kalau saya tidak salah mengartikan KUHAP, ketika Pak Ahok dan kuasa hukum yang mengajukan banding, maka sesungguhnya kuasa atau diskresi itu berada di tangan pengadilan tinggi, bukan pengadilan negeri lagi. Baik, jadi gini, prinsipnya secara hukum itu setiap pejabat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menahan di setiap tingkatan, mulai dari polisi sampai hakim, pengadilan tinggi, bahkan sampai Mahkamah Agung. Nah, artinya dalam konteks seperti itu kita harus pisahkan, Mas, memori banding atau upaya hukum pemeriksaan bandingnya dengan penangguhan penahanan. Saya percaya tentunya penangguhan hak itu adalah hak setiap orang. Artinya nanti silakan saya diajukan oleh tim penasihat hukum untuk permohonan penangguhan dengan jaminan uang atau jaminan orang. Ini dimungkinkan oleh Pak Jarod sudah bersedia untuk menjadi seorang penjamin Pak Ahok. Ya, apalagi sudah seperti itu kan. Jadi kita kembali lagi ke alasan subjektif yang ditentukan pasal 21 KUHAP. Artinya kan kalau misalkan sudah tidak ada kekhawatiran melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, tidak merusak barang bukti, apalagi selama ini Pak Ahok kan kooperatif. Kooperatif loh. Mulai dari polisi, ingat ya, waktu di polisi pertama kali pemeriksaan belum penyidikan, belum penyelidikan. Itu dia datang sendiri untuk memberikan klarifikasi. Artinya kan Pak Ahok sendiri sudah kooperatif sejak dari awal. Apa urgensinya ditahan? Baik, saya akan terima telepon dulu dari Joni Sitompul dari Bekasi. Selamat malam Pak Joni Sitompul. Selamat malam Pak Rio. Silakan Pak Joni, apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Iya, tadi saya hanya mau mengomentari statementnya Pak Albert tadi loh. Jadi penekanan itu kan seolah-olah dari hanya yang kontra Ahok gitu kan. Padahal kita nggak sadar bahwa yang pro Ahok juga melakukan penekanan. Demo bunga, demo balon, bahkan yang agak itu yang lulusan Harvard itu loh, Todo Mulya Lubis tuh ngasihkan petisi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Itu kan juga suatu penekanan. Jadi saya mau bilang, sudahlah itu semua kanan kiri itu ada betulnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Yang penting sekarang kalau sudah nerima, kemarin juga ada yang pro Ahok, anti Ahok, siap menerima keputusan hakim, ya sudahlah kita terima. Kita buka yang baru. Baik, terima kasih Pak Joni Sitompul untuk teleponnya malam hari ini. Mas Arief, Mas Albert langsung tanggapi dari penelpon yang bernama Pak Joni Sitompul. Jadi kalau menurut saya sebagai masyarakat Jakarta, bunga, balon itu merupakan bentuk apresiasi. Kenapa? Ini saya jadi ngomong politik. Sebenarnya saya udah keluar ranah, tapi ini anggaplah saya representatif dari masyarakat yang melihat kerja baik dari Ahok Jarot selama ini. Jadi bunga, balon itu adalah apresiasi. Kenapa? Karena ngurus perizinan sekarang di PTSP asal perizinan lengkap semua tidak ada pungli. Coba-coba pungli pasti akan kehilangan jabatan. Orang PBB digratiskan 1 M. Jadi semua orang tuh merasakan. KJP, semuanya itu orang merasakan dampaknya. Jadi itu adalah bentuk apresiasi. Sebagai, tadi satu lagi tentang Pak Todo Mulya Lubis itu, sahabat pengadilan atau amicus curiae itu adalah hal yang lazim di negara-negara common law dan civil law. Manakala ada, bukan dalam bentuk intervensi, sekali lagi bukan dalam bentuk intervensi Pak Joni, tapi berusaha mengingatkan hakim itu bukan hanya menjadi corong undang-undang, tapi boleh menjadi corong keadilan. Karena kalau hakim hanya sekedar menjadi corong undang-undang, bukan menjadi corong keadilan, tentunya akan ada keadilan yang sifatnya strict sekali. Gitu loh. Baik, saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, kalau dalam kondisi seperti ini ketika kuasa hukum Pak Ahok akan mengajukan penangguhan penahanan, maka putusan untuk melakukan tetap ditahan atau tidak itu berada di PT atau masih di PN? Ya, sekarang ini kan perkara sudah diputuskan oleh oleh Majelis Hakim ya, dan kemudian sudah diperintahkan penahanan, kemudian sudah dieksekusi oleh jaksa dalam hal ini, dan kemudian apakah nanti masa penangguhan penahanan, tentunya ketika sudah masuk memori banding itu akan menjadi otoritas perkara itu ditangani oleh pengadilan tinggi ya. Jadi persoalannya sekarang ini kita harus menghormati putusan itu, bahwa itu semuanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, dan saya kira bahwa proses-proses hukum ke depan itu yang harus kita tempuh. Kalau memang Pak Ahok dengan penasihat hukumnya merasa masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan, tempuhlah mekanisme banding, ya, dengan cara memproduksi hal-hal yang konstruktif untuk penegakan hukum sesuai dengan rasa keadilan yang bersangkutan. Karena pada dasarnya kita sudah mempercayai lembaga pengadilan dan semuanya sudah setuju. Apapun putusan pengadilan kita hormati.
Dan putusan itu tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Jadi menurut saya inilah kenyataan yang harus diterima. Dan kemudian jangan kontraproduktif dalam konteks pembangunan khususnya hukum di negara kita ini. Saya akan terima telepon lagi dari Pak Adrianto, pemirsa Anyus TV di Jakarta. Selamat malam Pak Adrianto. Selamat malam. Silakan Pak. Mungkin poin saja. Ya. Energi kita tidak terasa sudah lebih dari 5 bulan. Terus kita terpecah belah antara masyarakat yang pro dan kontra. Saat ini lebih baik untuk apa kita harus pecah belah seperti ini? Hargai hukum, hormati hukum. Kalau memang itu tidak ada rasa keadilan, kita lakukan langkah juga dengan langkah hukum tanpa langkah provokasi baik pro Ahok maupun yang kontra Ahok. Supaya masyarakat ini lebih kondusif, tidak terjadi pecah belah, dan ini yang diinginkan oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba kita. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adrianto dari Jakarta. Selamat malam Pak. Mas Adi, kita sudah mendengar ada satu pemirsa kita dari Jakarta. Mungkin bisa menjadi suasana atau representasi dari orang yang sependapat dengan beliau yang juga menjadi penduduk DKI Jakarta. Artinya tadi Anda mengatakan sebenarnya masalah ini hanya masalah elit, bukan masalah masyarakat daerah khusus ibu kota yang punya masalah yang besar lagi karena mereka harus berjuang untuk bisa hidup setiap hari. Seperti itu. Saya sih melihatnya begitu. Lokalisasi persoalan Ahok ketika sudah masuk ranah pedalidan, ini murni persoalan elit sih sebenarnya. Di level bawah itu lebih banyak dimobilisasi dan diajak, Mas. Toh saya melihat warga Jakarta juga kan tidak hebat-hebat amat soal bagaimana dia menata masa depan dan hidupnya. Setelah pilkada usai, setelah Ahok kemudian masuk kasusnya dihukum, mereka lebih berjibaku soal keseharian hidupnya yang menurut saya harus dipikirkan oleh pemimpin masa depan setelah Ahok. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada opini yang kemudian berubah saat ini. Kalau dulu yang agak sedikit keras menuding pengadilan itu diintervensi oleh kekuasaan, itu adalah orang yang kontra terhadap Pak Ahok gitu ya. Makanya mereka mengawal dengan aksi yang cukup bergelombang. Toh sepertinya setelah ada vonis hukum yang dikeluarkan oleh hakim pada hari ini, sepertinya logikanya berbalik. Justru yang menuding kehakiman itu tidak netral, diintervensi, dan ada pressure politik itu adalah teman Ahok dan yang pro Ahok. Seolah-olah pengadilan itu tidak bebas nilai dalam memutuskan kasus ini. Sepertinya hakim gitu ya, dipengaruhi oleh gelombang demonstrasi yang dilakukan itu. Ini yang kemudian ada semacam dinamikanya yang berubah, Mas. Saling tuding terhadap hakim itulah yang kemudian menurut saya harus diakhiri. Nasi sudah jadi bubur, tak ada gunanya lagi menangisi susu yang sudah tumpah. Termasuk tudingan mana yang pro Bhinneka Tunggal Ika, mana yang kontra pro Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu? Betul. Jadi pro Bhinneka Tunggal Ika, anti Pancasila dan seterusnya. Sebuah istilah-istilah belakangan yang sepertinya saya agak sulit menemukan dalam basis akademisnya. Itu istilah muncul begitu luar dan ditafsirkan seenaknya. Dan itu sebenarnya menurut Anda itu adalah mainan untuk mainan yang diciptakan oleh elit-elit tertentu, bukan apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Betul, itu mainan elit kok. Masyarakat tuh nggak ngerti dengan istilah-istilah yang tidak populis dan tidak merakyat itu. Banyak istilah-istilah yang kemudian tidak dipahami bahkan oleh yang melakukan demonstrasi sekalipun. Ini yang menurut saya sudahlah, Mas ini nggak perlu diprovokasi. Pak Ahok kasusnya sudah masuk hukum, ada langkah hukum, ada putusan hukum. Jikapun ada yang masih tidak terima, baik yang pro maupun kontra, silahkan tempuh cara apapun lah kira-kira begitu. Ya, saya kira itu. Tentu yang harus prosedural caranya, karena kita ini dalam konteks negara demokratis. Tapi sekali lagi dengan catatan, bagi siapa yang terus melakukan ini harus kita lawan. Gitu. Kita harus break dulu sejenak, dan pemirsa Anyus Prime akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.